Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asjarianda Rahab, kelas SIS 2101 MPM 21120104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi komputer. Bab pertama, pengertian arsitektur organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ilmu mengenai cara keterhubungan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. 2. Klarifikasi arsitektur komputer. 1. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. 1. Unit kendali atau control unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Tugas dari unit kendali ini adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. 2. Unit aritmetika dan logika. Tugas utama dari ALU yaitu melakukan semua perhitungan aritmetika dan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi dua yaitu RAM dan ROM. 4. Output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan dan menyampaikan informasi kepada penggunanya. Yang kedua yaitu arsitektur RICS, merupakan bagian dari arsitektur Microsoft Process, berbentuk kecil dan berfungsi untuk nextset instruksi dalam komunikasi di antaranya arsitektur yang lainnya. 3. Arsitektur CISC adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. 4. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat bus. 5. Arsitektur Blokien adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut. Bab 2. Komputer. Pengertian dari komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masuk digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Struktur komputer yaitu CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat fungsi-fungsi komputer. CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Fungsi komputer, fungsi dasar sistem komputer prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu 1. Fungsi operasi pengolahan data, 2. Fungsi penyimpanan data, 3. Fungsi operasi pemindahan data, 4. Fungsi operasi kontrol. Bab 3. Evaluasi dan kinerja komputer. Sejarah komputer generasi pertama yaitu tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955 yaitu ENIAC, yang dirancang atau dibuat oleh John Mauchly dan John Prefer Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. 2. Perkembangan komputer yaitu generasi kedua transistor pada tahun 1955 sampai 1965 yang telah meluncurkan revolusi elektronika modern. Dengan adanya transistor, membuat hardware komputer saat itu semakin cepat prosesnya. Generasi kedua ini juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya. Generasi ketiga yaitu Integrated Circuits pada tahun 1965 sampai 1980. Yang ditemukannya
IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Generasi keempat yaitu Very Large Scale Integration. Era keempat, perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Bab 4, pengertian CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari suatu sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen tertentu, yaitu 1. ALU atau Arithmetic and Logic Unit, 2. Control Unit, 3. Register, 4. CPU Interconnection. Adapun fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksinya. Bab 5 yaitu memori. Pengertian memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Memori terbagi atas dua yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. 2. Memori eksternal adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan dan pembacaan dan penyimpanan data. Elemen dasar memori adalah sel memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. 4. RAM atau Random Access Memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. 5. ROM adalah data yang tidak bisa diubah, menimbulkan keuntungan dan juga perugian. Bab 7 yaitu set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Elemen-elemen instruksi yaitu operation code atau opcode, kerjakan ini. Source operand reference terhadap isi alamat. Result operand reference, letakkan hasilnya di alamat ini. 4. Next instruction reference, kalau sudah selesai selanjutnya kerjakan alamat ini. Tipe-tipe atau jenis-jenis instruksi yaitu 1. Data processing arithmetic and logic instruction. 2. Data storage. 3. Data movement. 4. Control. Bab 9 yaitu bahasa assembly. Adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Secara umum, register dapat dibagi 5 golongan yaitu 1. General Purpose Register, 2. Segment Register, 3. Point Register, 4. Index Register, 5. Flag Register. Bab 10 yaitu modul I atau O. Pengertian dari modul ini ya peralatan antarmuka bagi sistem bus dan switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Unit input adalah masukan, unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya adalah data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Adapun dari perangkat input dan output yaitu keyboard, mouse, CD-ROM, scanner, printer, monitor, speaker. Bab 11 yaitu sistem informasi. Pengertian dari sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Macam-macam sistem operasi yaitu komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Bab 12 yaitu penjadwalan proses. 1. Konsep dasar. Penjadwalan CPU didasarkan pada ISO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif.
2. Preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running dan ke ready. 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. 4. Pada saat proses berhenti. 3. Dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher yaitu switching context, switching ke user mode. 4. Algoritma penjadwalan yaitu Freeze Converge Servers atau VCVS, Short Job Freeze Scheduler atau CJF, Priority Scheduling, Round Robin Scheduling, Multi-Level Quick Scheduling, Multi-Level Feedback Quick, Two-Level Scheduling. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.